pelajari sebelumnya, perbedaannya di sini adalah dia bisa menimbulkan eh, dampak kerusakan neurologis ya, dampak kerusakan neurologis. Jadi ada dua masalah. Pertama, bisa berisiko menyebabkan kematian. Kedua, kalaupun dia selamat atau hidup, mungkin saja trauma spinalnya single tanpa trauma penyerta yang lain, ataupun trauma spinalnya relatif ringan, fraktur di tulang vertebranya relatif ringan, mungkin aja dia selamat, bisa hidup seperti biasa, tapi meninggalkan sequel berupa defisit neurologis. Nah, itulah kekhususan dari spine injuries, ya. Yang mempunyai keahlian tata laksana spine injuries sampai selesai, ya, entah itu sampai sembuh atau dia sembuh dengan kecacatan, ya, yang dianggap mampu melakukan tata laksana sampai selesai itu diantaranya, ya, sebenarnya trauma spinal ini tata laksananya memerlukan pendekatan multidisiplin. Artinya bisa aja satu pasien ini dirawat bersama-sama dengan diantara dokter spesialis. Biasanya yang terlibat itu spesialis ortopedi atau spesialis bedah saraf, ya. Kedua spesialis ini dianggap mampu melakukan tata laksana sampai selesai. Ya, jadi tapi mereka tidak bekerja sendiri biasanya. Biasanya bekerja sama dengan ortopedi, dengan bedah umum, dengan spesialis saraf, pemulihannya dengan fisioterapis, ya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Di kalangan ahli spesialis ortopedi pun ini merupakan subspesialis lagi. Jadi nggak semua spesialis ortopedi pun mampu melakukan tata laksana sampai selesai. Jadi ini merupakan apa namanya, cedera yang sebenarnya kompleks, ya, yang kompleks gitu. Dan ini masuk ke dalam kurikulum SKDI, kalian harus menguasai di dalam beberapa hal, mungkin tidak terlalu dalam, tapi menguasai di beberapa hal, ya. Ya, tidak perlu terlalu dalam. Banyak yang nice to know, tapi ada juga yang must to know, gitu ya. Kalau kita bicara spine, berarti uh, kita bicara tulang belakang, ya, dari mulai cervical sampai sakrum. Kita sebut juga kolumna vertebralis, tulang belakang, ya. Dari mulai cervical sampai sakrum. Di cervical ada 7 segmen, torakal 12, lumbal 5, sakrum 5, satu lagi yang belum disebut koksik. Ya, koksik juga termasuk dalam spinal. Koksik mungkin ada yang 4, ada yang 5 segmen. Di dalam kolumna vertebralis itu ada korpus vertebralnya, ya, ada korpus vertebralnya, ada tulang vertebranya. Kemudian di antara tulang vertebra ada bantalan disebut diskus intervertebralis. Kemudian ada juga ligamen-ligamen dan otot-otot yang melekat di situ, dan struktur penting yang melalui foramen vertebralis itu nanti dilalui oleh medula spinalis, yaitu chorda spinalis, pembuluh saraf besar yang berasal dari otak. Di sisi-sisinya si chorda spinalis ini akan bercabang-cabang kecil menjadi saraf-saraf perifer, ya, sampai ke ujung cauda equina. Oke, kita masuk. Jadi spinal injury, apabila terjadi spinal injury, maka bisa terjadi kerusakan pada struktur di dalam korba spinalis atau saraf pada akhir kanal, yaitu di akhirnya cauda equina. Ya. Terdapat dua ancaman kerusakan, yaitu kerusakan di kolumna vertebralnya dan kerusakan di jaringan neurovaskular. Kolumna vertebral terdiri dari apa? Tadi saya sebut ada tulang vertebranya dan ada jaringan penunjang, di antaranya ligamen, otot, dan diskus intervertebralis. Di situ tadi juga saya sebut melalui foramen vertebra akan melewati chorda spinalis. Selain itu juga ada pembuluh darah. Jadi disitulah ancaman kerusakan neurovaskular, jaringan pembuluh darah dan pembuluh saraf. Manifestasi klinisnya, selain tadi saya sebut mungkin ancaman kematian,
yaitu defisit neurologis, di mana bisa terjadi perubahan gangguan motorik, sensorik, dan fungsi vegetatif di bawah lokasi cedera. Kalau fungsi vegetatif berarti maksudnya adalah fungsi dia bisa mengatur BAB-nya, bisa mengatur buang air kecilnya juga, ya. Di bawah lokasi cedera. Jadi kalau misalkan contoh fraktur vertebra torakal 4, maka defisit neurologisnya terjadi di bawah vertebral torakal 4. Vertebral torakal 4 itu kira-kira setinggi papila mame. Berarti mungkin saja kulit di bawah papila mame, ya, misalkan daerah pusar, dia mati rasa, mungkin. Mungkin saja ekstremitas tungkai bawahnya paralisis, bisa jadi, ya. Mungkin juga bisa terjadi gangguan vegetatif, dia nggak bisa menahan BAB-nya, nggak bisa mengontrol BAB-nya, baik itu dia BAB-nya loss keluar tiba-tiba atau sama sekali nggak bisa BAB. Intinya, etiologi paling sering adalah kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, violence, dan cedera olahraga. Ini sama lah, trauma tuh etiologinya adalah seperti ini. Nah, ini anatomi, secara anatomi ya. Ini adalah struktur spine, kolumna vertebralis dari mulai cervical sampai ke koksik ya. Nah, ini kalian harus tahu nih yang mana depan, mana belakang. Yang belakang tuh yang ada tonjolan-tonjolan ini kita sebut processus venosus. Ya. Cervical 7, 12, 5, 5, 4 ya. Dan secara dalam posisi anatomi, cervical posisinya lordosis, thoracal kyphosis, lumbar lordosis lagi, sacral kyphosis ya. Oke, kekhasan dari masing-masing segmen ada kekhasan masing-masing. Contohnya pada anatomi cervical itu anatominya memungkinkan transfer beban antara kepala dan leher, kemudian memfasilitasi pergerakan leher dan melindungi cedera neurovaskular. Jadi ada kekhasan di segmen cervical khususnya di C1 dan C2. Ya, C1 dan C2 bentuk anatominya berbeda dari vertebra lainnya ya. Dan perbedaan itu memungkinkan leher ini kita bisa bergerak aman rotasi ya, tapi nggak 360 juga kan. Nah, kemudian kalau segmen torakal, vertebra torakal itu lebih rigid dibandingkan yang lain. Kenapa lebih rigid, lebih kompak, lebih stabil? Karena ada efek stabilisasi dari costa dan sternum ya. Di vertebra ini kita ada menempel costa dan sternum. Kemudian kekhasan yang lain, thoracolumbar junction, area transisi dari vertebra torak yang rigid dan segmen lumbar yang lebih fleksibel. Jadi kalau torakal itu rigid, kompak, nggak bisa terfiksir gitu ya, tapi lumbar itu lebih fleksibel. Dan vertebra lumbar ini mempunyai bentuk dan ukuran yang paling besar. Kita lihat ini adalah vertebra lumbar ya, dibandingkan torakal, cervical, dia yang paling besar. Kenapa? Karena dia mendapatkan tumpuan beban tubuh yang besar, maka korpus vertebranya harus besar. Ya. Kemudian sakrum membentuk dasar spinal column dan sebagai dasar dari pelvic rim, dia tidak mempunyai intervertebral discus. Nah, ini kita lihat lebih dekat. Jadi ini korpus vertebra dan di antara korpus vertebra itu ada diskus intervertebralis. Inilah yang berfungsi sebagai bantalan ketika kalian berjalan, berlari, meloncat. Jadi tidak ada tulang ketemu tulang. Nggak ada bone contact to bone ya. Karena ada apa? Ada bantalan, yaitu diskus intervertebralis. Di mana di dalamnya itu ada nucleus pulposus. Ya, ada nucleus pulposus. Dan apakah ini bisa bergeser si nucleus pulposus maupun diskusnya? Jawabannya bisa ya, karena suatu trauma yang hebat atau kelainan underlying disease ya, maka ini bisa bergeser ke depan atau ke belakang. Kita sebut hernia nucleus pulposus. Kalau terjadi hernia nucleus pulposus ya, maka umumnya kalau dia bisa menekan saraf yang ada di belakangnya ya, bisa menekan saraf. Kalau bisa menekan saraf maka akan muncul gejala nyeri, biasanya nyeri. Selain nyeri juga kelemahan dan gangguan sensorik juga bisa. Dan ini yang tadi kita sebut, yang saya sebut tadi, dilalui oleh medula spinalis juga pembuluh darah ya, spinal nerve melalui foramen vertebralis.
Oke. Nah, nanti di medula spinalis ini akan bercabang dan mencabang kecil-kecil ya menjadi nervus perifer. Oke. Kemudian ada seseorang ahli namanya Dennis, dia membuat klasifikasi. Dia membuat dua klasifikasi. Pertama, klasifikasi anatomik, yang kedua, klasifikasi trauma mayor ataupun minor. Nah, ini adalah klasifikasi anatomis dari kolumna vertebralis. Dia membagi menjadi tiga anatomi ya, anterior, middle, dan posterior. Ya, dibagi tiga seperti ini. Kalau dibagi tiga seperti ini, maka kita tahu bahwa anterior dari kolumna vertebralis terdiri dari korpus, sebagian korpus vertebra, sebagian dari diskus, juga ada jaringan penunjang di depannya ini ya, yaitu ligamentum longitudinal anterior, anterior longitudinal ligament. Kalau bagian middle-nya berarti terdiri dari sebagian korpus, bagian vertebra, juga terdiri dari medula spinalis ya, spinal cord. Nah, di sini adalah spinal cord. Medula spinalis dia nggak dilindungi oleh dura. Ya, lapisan terluar adalah epidura, di dalamnya ada dura, di antara epidura dan dura ada subarachnoid. Gitu. Kemudian bagian posterior dari klasifikasi Dennis dari kolumna vertebralis terdiri dari processus spinalis ya. Kemudian juga ada ligamen interspinosa ya. Kemudian ada struktur facet joint, ini adalah facet joint ya. Kemudian processus transversalis dan processus intraarticularis ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Nah, kenapa Dennis membagi klasifikasi? Karena makna impact klinisnya ini kita lihat semua fraktur pada middle column ditambah satu kolom lainnya maka termasuk fraktur yang tidak stabil. Jadi apabila terjadi fraktur di middle column ya, kita lihat middle column terdiri dari apa aja, sebagian korpus vertebra, diskus bla 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 ini lihat ya. Ditambah satu kolom lainnya, maka termasuk fraktur unstabil. Ya. Beruntungnya secara epidemiologi ternyata pada trauma spinalis ini dari semua trauma spinalis hanya 10% fraktur spinalis yang tidak stabil. Dan hanya 5% fraktur spinalis yang tidak stabil ini disertai dengan spinal cord injury. Ya. Ngerti ya? Jadi dari sekian trauma spinalis yang kita temui, 10%, hanya 10% yang tidak stabil, dan hanya 5% yang disertai cedera spinal cord yang permanen. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah kekhasan dari cervical 1 dan cervical 2. Cervical 1 ini ya, disebut dengan atlas, cervical 2 dengan aksis. Ini kekhasan ya, berbeda dengan cervical yang lain. Atlas atau cervical 1 kita lihat foramen intervertebralnya gede banget ya, besar banget foramennya. Kemudian aksis dia mempunyai tonjolan processus dari articularis anterior yang sangat tinggi ya. Nah, dengan sedemikian rupa pertemuan atlas dan aksis ini memungkinkan gerakan leher lebih fleksibel ya, bisa nengok kiri, nengok kanan, memungkinkan juga hiperfleksi, hiperekstensi, lateral bending ya, rotasi tanpa menyebabkan kerusakan korda spinalis. Dan ini juga memungkinkan transfer beban antara kepala dan leher. Kepala yang ada beban, tapi kita bisa nanggung nih tulang lehernya, gimana caranya? Ya anatomi seperti inilah. Ciptaan Allah. Oke, kita lanjut. Kemudian dalam struktur kolumna vertebralis juga ada facet joint ya. Facet joint ini ya berarti dia adanya di mana, di kolumna posterior ya, facet joint. Kita lihat ini facet joint ya. Adanya diskus, kemudian lamina, ini lamina di sini tulang, ini kemudian adanya facet joint ini membentuk locking mechanism. Locking mechanism yang mencegah
antara satu vertebra dengan vertebra di bawahnya bergerak. Ya, kalau nggak ada facet joint, nanti dengan pergerakan sedikit aja si vertebranya bisa bergerak, bergeser gitu, ke depan, ke belakang, jadi tumpang tindih. Ya, nah apa yang memungkinkan pergerakan vertebra kita ini aman, tidak bergerak, tidak bergeser? Ya, ada facet joint, ada diskus, dan ada lamina. Ya. Jadi fungsi dari spine diantaranya adalah transmisi berat tubuh ya ke ekstremitas bawah ya, transmisi beban tubuh kita dari kepala sampai ke bawah. Kemudian sedemikian rupa anatomi kolumna vertebralis itu melindungi spinal cord ya, melindungi spinal cord dengan adanya foramen vertebra, dengan adanya aksis dan atlas, kemudian dengan adanya bantalan diskus intervertebralis, dengan adanya facet joint itu melindungi spinal cord ya. Kemudian juga tempat melekatnya kosta dan otot-otot leher serta otot punggung sampai pinggang. Juga terdapat di situ diskus intervertebralis sebagai shock absorbent. Ya, itu manfaat diskus intervertebralis adalah sebagai shock absorbent. Bantalan. Oke. Kemudian apabila terjadi trauma pada spinal ya, bisa melibatkan tulang, melibatkan korda spinalis. Kalau saya bilang korda spinalis berarti mikirnya medula spinalis atau jaringan penyokong diantaranya ya. Apa yang terjadi? Maka ada dua patofisiologi yang terjadi kalau terjadi trauma spinalis. Yang pertama adalah perubahan primary. Di sini primary change, yaitu dampak dari physical impact ya. Apa sih dampaknya? Ya dampak cedera langsung ke itunya, ke tulangnya atau ke komponen soft tissue-nya ya. Jadi ini manifestasi trauma menyebabkan dampak fisik langsung ke struktur di korda spinalisnya ya. Yang kedua adalah perubahan sekunder, yaitu dampak dari perubahan biokimia. Ingat tadi di awal-awal saya bilang bahwa ada dua ancaman kerusakan, yaitu kerusakan kolumna vertebralis, yaitu struktur. Di situ ada otot, tulang, ligamen, dan lain-lain. Yang kedua adalah ancaman kerusakan saraf. Nah, disinilah terjadi perubahan biokimiawi. Perubahan biokimiawi bisa terjadi beberapa jam sampai beberapa hari setelah cedera yang akan merusak sel dan memperparah kerusakan saraf. Nah, di antara mekanisme injury yang paling sering mungkin adalah karena terjatuh dari ketinggian atau manuver hiperfleksi dan hiperekstensi. Ya. Nah, mekanisme trauma secara garis besar, ya, secara garis besar, mekanisme trauma spinalis dibedakan traksi, direct, dan indirect. Traksi atau avulsi akibat tarikan kontraksi otot terhadap tulang vertebra. Kalau direct berarti cedera penetrasi langsung ke spinal cord, misalnya penetrasi karena senjata tajam, peluru, benda tumpul. Dan indirect. Indirect ini merupakan mekanisme yang paling sering pada spinal injury. Terjadi akibat gaya mekanik trauma yang secara tidak langsung menyebabkan cedera. Di antaranya termasuk aksial kompresi, hiperfleksi, dan lain-lain. Ya, ini kita bahas satu persatu. Traksi atau avulsi ini terjadi karena tarikan otot yang menempel di struktur kolumna vertebral ya, sehingga menyebabkan cedera. Nah, ada namanya Clay-Shofler fracture ya. Clay-Shofler fracture ini adalah fraktur avulsi pada prosesus spinosus cervical 7 akibat tarikan otot-otot paraspinosus. Kenapa dinamakan Clay-Shofler fracture? Karena sering terjadi pada pekerja buruh apa namanya yang suka macul ya, penambang gitu ya, melakukan gerakan seperti gerakan memacul atau mencungkil berulang-ulang.
ditemukan di sini kita lihat nih gambaran ada fracture ini patahan tulang ya. Fracture di processus spinosus cervical 7 akibat tarikan dari otot paraspinosus di belakang ini ya. Ketika ia melakukan gerakan berulang yang berat ya, berulang kali dia macul atau apa. Nah, ini kan contohnya macul. Maka akan ada tarikan dari otot paraspinosus di cervical. Ini menyebabkan fracture. Ini contoh dari mekanisme traksi atau avulsi. Ya, kalau direct udah jelas lah itu karena langsung, baik karena peluru tembak langsung kena spinalnya atau tusukan dari belakang maupun dari samping tubuh flank ya, tembus ke spinalnya. Itu udah jelas kalau direct. Jadi nggak dibahas. Nah, yang paling sering adalah indirect. Ya, indirect. Macam-macam ya, banyak mekanismenya, ada hiperekstensi, hiperfleksi, kompresi, dan lain-lain. Ini saya kasih contoh kenapa namanya indirect. Ini contoh yang paling sering, fracture kompresi, mekanismenya compression. Ini akibat terjatuh dari ketinggian ya. Dia bisa terjatuh dari ketinggian, terus yang kontak pertama bisa kaki, bisa kepala, atau si duduk, jatuh dalam keadaan duduk ya. Ini dicontohkan dia jatuh dalam keadaan berdiri, di mana yang kontak langsung adalah kaki, tapi bisa menyebabkan fracture di vertebranya. Nah, makanya ini indirect. Kontaknya di kaki, tapi ada fracture di vertebra, gitu ya. Ini rotasi juga ya, termasuk juga hiperfleksi dan hiperekstensi. Itu contoh gambarannya. Ini juga sama ya, sama ini. Jadi kalau mekanismenya hiperfleksi, kemungkinan cederanya apa aja ya? Ini bisa dibaca sendiri ya. Bisa fraktur dan lain. Ya, bisa hiperfleksi, bisa hiperekstensi, atau kombinasi keduanya. Hiperfleksi dan hiperekstensi kita sebut whiplash injury. Compression yaitu terjatuh dengan axial loading. Ya, jadi ini maksudnya begitu. Kalau traumanya hiperekstensi saja, apa yang bisa terjadi? Bisa terjadi Hangman fracture. Nah, ya. Ini kita bahas lagi lebih dalam hiperfleksi injury. Jadi bagaimana ceritanya, mekanismenya seperti ini. Ya, lehernya melakukan gerakan hiperfleksi. Bisa aja misalkan kecelakaan lalu lintas yang dari kecepatan tinggi tiba-tiba ngerem mendadak atau ditabrak dari belakang ya. Tapi biasanya kalau hiperfleksi maupun hiperekstensi karena akselerasi deselerasi itu ada kombinasi antara hiperfleksi dan hiperekstensi. Kalau dia cederanya murni hiperfleksi saja, apa yang bisa terjadi? Yang bisa terjadi diantaranya ini, ya, robekan dari otot ligamen, ligamen di posterior spinosus, bisa juga fraktur di korpus vertebranya, fraktur wedge ya, atau kombinasi keduanya, atau bisa juga ada disertai dislokasi faset ya. Oke, ini hanya nice to know aja, kalian nggak perlu tahu apa namanya jenis trauma yang akan terjadi. Tapi kalian harus tahu mekanisme injurinya ya. Karena setiap apa namanya sebagai klinisi juga mustahil tahu apa namanya secara detail gitu ya. Tapi paling tidak di awal kita merekonstruksi cerita, kemudian kita mencurigai bagaimana mekanisme traumanya, kita bisa curiga, oh ini kemungkinan cederanya bisa terjadi fraktur, bisa terjadi robekan ligamen. Nanti untuk membuktikan itu diperlukan pemeriksaan penunjang. Yang paling sederhana foto ronsen, yang paling tinggi MRI gitu ya. Oke, selanjutnya kalau dia cedera hiperekstensi saja, mekanismenya seperti ini, apa yang bisa terjadi? Di antaranya bisa terjadi fracture hangman. Ya, nama lainnya traumatic spondylolisthesis of the axis. Hangman fracture disebut juga apa yang terjadi di sini? Terjadi fraktur bilateral dari pars intercularis C2 dan subluxasi C2 C3. Ya. Nah, biasanya juga disertai fleksi sekunder. Sama yang tadi hiperfleksi juga bisa saja disertai dengan
hiperekstensi sekunder. Nah, ini contoh gambaran dari hangman fracture, di mana dia ini ya cederanya seperti ini, hiperekstensi. Apa yang terjadi? Bisa terjadi hangman fracture. Nah, ini contoh hangman fracture di mana terjadi fraktur bilateral dari prosesus di sini nih, C2 C3 ya. Ingat ya, mekanismenya hiperekstensi, yang ini hiperfleksi ya. Ini hiperfleksi, gerakannya seperti ini. Hiperekstensi, gerakannya seperti ini ya. Oke. Ini kan nama lainnya traumatic spondylolisthesis of the axis. Berarti yang terjadi adalah di aksis. Aksis itu C berapa? Ya, ini terjadi gambarannya fraktur interarticularis bilateral. Ya. Di sini dia di C2 ya. Aksis itu C2 ya. C1 atlas. Nah, ini kan C2 nih, yang aksis itu yang ada tonjolan paling tinggi nih ya. Nah, di sini fraktur pars interarticularis bilateral tapi dia. Nah, disertai subluxasi C2 dan C3. Ini C2 C3. Subluxasi itu di bawah dislokasi. Kalau dislokasi dia bergeser penuh, kalau subluxasi bergeser sedikit. Disertai juga cedera pada posterior lateral ligamen sini. Ya. Ini adalah hangman fracture. Selanjutnya, kombinasi keduanya terjadi hiperfleksi dan hiperekstensi bersamaan. Disebut juga dengan whiplash injury. Ya, ini umumnya terjadi pada trauma akselerasi deselerasi. Yang tadinya kecepatan tinggi, ini dicontohkan paling gampang naik kendaraan kecepatan tinggi, kemudian ngerem mendadak atau ditabrak dari belakang, atau dia berhenti mendadak karena tabrakan, gitu ya. Jadi tadinya kecepatan tinggi, terus tiba-tiba dia berhenti mendadak karena tubrukan. Nah, maka yang terjadi bisa hiperekstensi diikuti hiperfleksi secara cepat. Akhirnya gitu ya, bisa kebayang ke belakang ke depan. Sehingga cedera ini bisa melibatkan otot, diskus, saraf, dan ligamen. Termasuk juga tulangnya sebenarnya. Dapat menyebabkan kematian seketika. Kalaupun dia selamat, dia hidup dengan sequel. Yang paling sering adalah nyeri di leher dan kekakuan, pusing, kelemahan, blur vision, pandangannya tidak jelas, ya, depresi, sampai dengan gangguan tidur. Nah, ini bisa menyebabkan depresi nih, nyeri terus-menerus di leher. Ya, ini juga gambaran dari whiplash injury. Apa yang terjadi kalau pada cedera pada whiplash, hiperekstensi, hiperfleksi, maka banyak sekali trauma yang bisa terjadi, baik itu di robekan ligamen, kemudian juga pergeseran dari diskusnya, pergeseran dari facet jointnya, ya termasuk juga fraktur tulangnya, ya, banyak banget. Dia bisa bikin kematian mendadak, habis kecelakaan tiba-tiba mati aja udah. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme karena kompresi, ya. Dia jatuh dari ketinggian, mau yang menimpa kepala duluan, kaki duluan, ataupun bokong duluan, maka dampaknya bisa menyebabkan fracture di vertebra, korpus vertebranya, umumnya di lumbar, umumnya, atau torakal lumbar, ya. Tipe-tipe yang terjadi frakturnya bisa menyebabkan fraktur kompresi, gambarannya seperti ini. Ya, ingat kemarin kita singgung sedikit fraktur kompresi, termasuk fraktur incomplete ya. Bisa juga menyebabkan gambaran fraktur wedge ya. Jadi si korpusnya jadi berkurang volumenya ya, wedge, atau burst, dia kominutif. Tergantung berat ringannya dari cederanya. Ya, ini fraktur burst ya. Dia gambarannya fraktur kominutif. Tentunya ini unstabil. Selanjutnya mekanisme fleksi distraction. Nah, ini contoh yang paling sering terjadi adalah trauma seat belt ya, trauma seat belt. Nah, di sini digambarnya seorang pengendara mobil menggunakan seat belt mengalami kecelakaan mendadak ya. Nah, ini pentingnya
seat belt juga ya, maksudnya ya tetap aja sih kalau trauma berat ya bikin bikin trauma ya tetap aja. Cuma kalau seat beltnya di 3 titik seperti ini, paling tidak dia bisa mencegah atau meminimalisir whiplash injury. Flexi distraction fracture ya, disebut juga seat belt spine fracture atau chain fracture. Gambaran anatominya, karena dia menggunakan seat belt, ada seat belt sign. Jadi ada jejas di abdomennya menyerupai gambaran seat belt. Diikuti paralisis dari kaki, tungkai, walaupun lebih jarang ditemukan. Tapi yang paling sering ditemukan tuh ada jejas di, namanya juga seat belt injury ya. Dan trauma ini bisa berhubungan dengan cedera abdomen ya. Misalnya ruptur lien, cedera usus halus, atau robekan mesenterik ya, mesenterik arteri di usus juga. Sering melibatkan 3 komponen vertebral. Tadi diingat dibedakan menjadi 3 komponen, anterior, middle, posterior. Nah, seperti fracture ini, maka ini melibatkan 3 komponen, anterior, middle, dan posteriornya semuanya mengalami trauma. Ya. Nah, kebanyakan meninggal lah pasiennya. Lanjut. Nah, ini gambaran foto. Ini bukan X-ray nih, ini CT. Ya, CT scan. Melibatkan 3 area ya. Selanjutnya mekanisme flexion rotation spine injury. Nah, flexion rotation spine injury bisa menyebabkan fraktur dislokasi. Ini juga berat ini. Ini contoh mekanisme injury-nya adalah jatuh atau tertimpa beban ya, sehingga menyebabkan badan bergerak fleksi dan rotasi ke sisi sebelah atau sisi unilateral. Ya. Nah, ini kan tertimpa beban di bahu, dia fleksi nggak sengaja atau kompensasi, badannya mengalami rotasi. Menyebabkan cedera spinal yang sangat tidak stabil sehingga kemungkinan besar disertai cedera neurologis yang berat. Ya bagaimana tidak, dia mengalami fracture di vertebranya dan dislokasi. Ya udah pastilah. Mungkin juga kalaupun selamat, dia defisit neurologisnya sangat berat. Bisa sampai gangguan fungsi vegetatif. Ya, ini gambaran dari CT scan-nya. Nah, tadi juga saya singgung, Dennis mengklasifikasikan selain tadi membedakan ada middle anterior, middle, dan posterior ya secara anatomi, dia juga membedakan berdasarkan berat ringannya cedera. Dibedakan menjadi cedera mayor dari spinal injury dan cedera minor dari spinal injury. Yang termasuk cedera mayor diantaranya compression, burst, seat belt, fracture dislocation. Kalau minor ya diantaranya bisa dilihat ya. Biasanya yang minor nih hanya single aja dia, single satu kolumna gitu ya, satu kolom. Tapi kalau dia middle kolom ditambah satu kolom udah pasti unstabil. Unstabil maka masuknya ke mayor ya. Oke, selanjutnya cedera spinal tapi yang minor. Nah, kita bahas yang minor sedikit. Di antaranya spondylolisis. Disebut juga stress fracture of pars interarticularis. Ini sering terjadi pada atlet senam dan angkat beban yang mengeluh nyeri pinggang secara tiba-tiba ketika berolahraga. Foto ronsen paling baik terlihat dalam posisi oblik ya. Bilateral fracture bisa menyebabkan spondylolisthesis, fracture biasanya bisa sembuh spontan. Kalau minor, ya mungkin aja dia tanpa defisit neurologis bisa sembuh spontan, hanya keluhannya nyeri aja. Ya. Nah, ini ada gambaran, ya kalian harus tahu dulu nih pars interarticularis yang mana. Ya. Pars interarticularis dekat processus spinacis. Ini ada bagian lempeng tulang. Di sini ini kan proses spinacis, ini ada bagian tulang. Di sini pars interarticularis. Antara pars interarticularis satu dengan satu membentuk facet joint ya. Nah, kalau spondylolisis yang terjadi itu ada stress fracture di pars interarticularis. Gambaran frakturnya tipis, mungkin aja nggak terlihat kalau dengan foto ronsen biasa. Ya,
Kalaupun mau dicoba foto ronsen dengan dalam posisi oblik, ya. Paling bagus ya dengan CT scan atau MRI. Kemudian ada lagi yang namanya spondylolistesis, keadaan di mana pada salah satu dari bagian lower vertebra maju ke depan melebihi posisi normal. Ini contohnya keadaan apa namanya spondylolistesis. Jadi ada pergeseran satu bagian vertebra maju ke depan. Pergeseran. Nah, ini contohnya, ini kan fraktur spondylolisis ya, fraktur. Nah, kalau frakturnya berat sampai seperti ini bisa menyebabkan apa namanya pergeseran ke depan. Ingat tadi di depan ada disebut ada yang menyebabkan interlocking mechanism sehingga si vertebra ini tidak maju ke depan, tidak mundur ke belakang, yaitu dibentuk oleh facet joint, lamina, dan diskus intervertebralis. Nah, ini dalam keadaan cedera berat di pars interarticularis tentunya ada kerusakan di facet joint, ya. Dia menyebabkan spondylolistesis. Ini spondylolisis bilateral, ini gambaran CT scan ya, bisa terlihat jelas di pars interarticularis. Kalau hangman fracture sama juga pars interarticularis bilateral, tapi dia hanya terjadi di aksis ya, di C2. Nah, bagaimana healing dari spine injury? Spine injury mungkin saja bisa healing dengan ya pasti dia bisa healing dengan spontan ya, tapi tindakan tata laksana yang tepat akan mempercepat healing itu. Nah, sering terjadi malunion. Cedera tulang biasanya akan sembuh, akan tetapi jika struktur tulang sembuh dengan posisi abnormal, maka jaringan soft tissue yang sembuh tidak selalu mampu melindungi progressive deformity. Artinya cedera-cedera minor ataupun cedera minor ataupun cedera yang tidak stabil, nggak diapa-apain, mungkin aja bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau dia posisinya tidak normal, tidak dibalikin normal dengan tata laksana yang tepat, maka jaringan soft tissue di sekitarnya tidak mampu melindungi deformitas yang terjadi. Maka progresif deformitas akan terus terjadi. Contohnya, healing with progressive deformity dapat terjadi pada fracture wedge dari korpus vertebra yang lebih dari 40%. Bisa menyebabkan kyphosis. Ya. Yang tadinya orang nggak bungkuk, setelah dia mengalami trauma spinal, berapa tahun kemudian makin jelas dia makin bungkuk-bungkuk karena ada progressive deformity. Ya. Cedera soft tissue bisa sembuh dengan jaringan fibrous. Kemudian manifestasi klinis itu dibedakan menjadi spinal injury dan spinal cord injury. Artinya kalau spinal injury ini dia cedera spinal tanpa defisit neurologis yang nyata gitu ya. Kalau dia dengan spinal cord injury artinya berarti cederanya sudah melibatkan korda spinalis atau medula spinalis. Gejala-gejala yang muncul bisa hipestesia, bahkan anestesia tidak terasa ya, sensoriknya hilang sama sekali. Paraplegia ya, lumpuh 2 ekstremitas atau kuadriplegia 4 ekstremitas dan penurunan fungsi vegetatif. Maka kalian harus mengetahui apa itu dermatom dan mampu memeriksa dermatom. Ya. Contohnya ada pasien jatuh dari ketinggian. Nah, kalian harus periksa dermatomnya. Cara meriksanya dari mana? Ya, tinggal dikasih rangsang taktil dan rangsang nyeri aja. Ya. Torakal 4 itu di anterior setinggi papila mame, torakal 10 setinggi umbilikal ya di anterior. Itu sih yang paling saya hafal ya, yang lainnya saya nggak hafal, lihat aja nyontek. T4 T10. Ya, contohnya misalkan terjadi tadi saya sebutkan ada fraktur vertebra di torakal 8. Maka nanti di torakal 10 ke bawah mungkin saja mengalami kehilangan fungsi sensorik dan motorik. Pasiennya diberikan rangsang nyeri di torakal 10, torakal 12, bahkan ke kaki nggak ada nyeri sama sekali. Dan dia nggak bisa ngangkat kedua kaki. Itu contoh penerapan pemeriksaan dermatom ya.
Kemudian diagnosis. Dalam penegakan diagnosis, penting untuk mengetahui mekanisme trauma, kemudian kalian harus bisa mengenal apakah ini cedera mayor atau minor, stabil atau tidak stabil, disertai cedera spinal cord atau tidak, artinya disertai defisit neurologis yang jelas atau tidak, ya. Kemudian dalam pemeriksaan vital sign, kalian harus mencari tanda-tanda shock, ya. Apakah ada shock hipovolemic, neurogenic, atau spinal shock. Kemudian pemeriksaan neurologis ya meliputi penilaian sensorik sesuai dermatom dan tes fungsi motorik. Pemeriksaan penunjang memerlukan fotoradiologi polos 2 posisi. Kemudian CT scan atau MRI sering diperlukan untuk mendeteksi cedera spinal yang sulit dilihat dengan foto polos. CT baik untuk melihat hard structure, melihat bone-nya, MRI baik untuk melihat soft tissue. Kalau mau melihat kerusakan sarafnya, medula spinalis atau ligamen, itu bagusnya dengan MRI. Nah, ini anatomi dari foto polos ya. Ini adalah foto polos cervical X-ray lateral ya. Di sini di mana anatominya bentuk kurva leher itu lordosis dan foto yang bagus C1 sampai 7 harus terlihat. Dan dalam membacanya itu dibagi dalam 4 garis anatomi dan ada singkatan untuk membaca X-ray dari cervical itu ABCS. Ini dibagi menjadi 4 line ya untuk memudahkan melihat. Anterior vertebral line, posterior vertebral line, spinolaminar line, dan posterior spinal line. ABCS ya, ini mnemonic singkatan. A yaitu alignment-nya, kelurusannya. Ada yang maju, ada yang mundur. Nah, bone, tulangnya. C, cartilage-nya. Berarti apa namanya? Kalau cartilage kamu melihat diskusnya, melihat apa namanya? Persendiannya, facet joint-nya. Soft tissue, lihat soft tissue di depannya nih. Di depan, di belakang ya. Oke. Nah, ini ya. Ini gambaran anatomi X-ray ya. Ya, tentunya kalian nggak bisa ngelihat saraf di sini. Soft tissue juga nggak bisa terlihat dengan baik ya. Nah, ini anatomi X-ray dari torakolumbar, AP dan lateral seperti ini. Ya. Ini gambaran AP nih. Apa yang dilihat? Ya ini harus latihan. Kalau enggak lupa lagi. Prosesus spinosus ya. Ini di belakang dia, cuman kelihatan dia tembus kan. Pedicle, korpusnya ya. Ini diskusnya, diskus intervertebralis. Nah, ini gambaran lateral. Jadi harus 2 posisi ya. Terus kalau ketemu trauma spinal, tata laksananya bagaimana? Ya pertama, sama dengan trauma pada umumnya, yaitu ada primary dan secondary survey ya. Protokol ATLS, ABCDE. Kemudian untuk spinal injury-nya, kamu lakukan temporary immobilisasi ya sebagai tata laksana awal. Bagaimana caranya ya? Inline head and neck immobilization dengan collar neck, kemudian spine-nya vertebra tulang belakangnya dengan long spine board. Kemudian lakukan teknik lock roll untuk memeriksa bagian punggung. Nah, dalam initial management tata laksana awal, kalian harus mencari tanda-tanda shock ya. Yang kalian tahu tanda-tanda shock itu pada umumnya adalah hipotensi dan takikardi. Tapi pada trauma spinal mungkin saja akan ketemu hipotensi tapi nadinya bradikardi atau normal. Ya. Kalau hipotensi disertai takikardi itu terjadi pada shock hipovolemik ataupun hemoragik. Tapi kalau ketemu hipotensi nadinya bradikardi atau nadinya normal, maka bisa jadi dia spinal atau neurogenic shock. Yang kamu periksa pertama adalah tentunya nadi kan yang paling cepat. Begitu kamu raba nadinya normal, kamu anggap normal padahal pasien ini shock. Jadi ikuti dengan pemeriksaan tekanan darah. Ya. Pada trauma spinal bisa terjadi spinal shock ataupun neurogenic shock. Bisa keduanya ataupun salah satunya. Perbedaannya di mana? Ada perbedaan dan persamaan ya.
Kalau neurogenic shock itu karena kehilangan sistem simpatotik ya. Saraf simpatisnya hilang ya, dan kalian harus tahu dampak inervasi saraf simpatis terhadap pembuluh darah itu apa. Kalau simpatis meningkat, maka pembuluh darah akan vasokonstriksi. Tapi kalau simpatis hilang, maka yang terjadi pembuluh darahnya akan vasodilatasi ya. Dan ini pembuluh darah sistemik, semuanya vasodilatasi. Itu yang terjadi pada neurogenic shock ya. Sehingga pasiennya hipotensi ya. Kemudian persamaannya sama-sama hipotensi, mungkin nadinya bradikardi atau normal. Kemudian ada perbedaan pada refleks bulbocavernosus. Kalau spinal shock sama sekali hilang. Kalau neurogenic shock mungkin ada, mungkin enggak. Paralisis flaksit, kalau spinal shock pasti hilang, ya dia pasti paralisis flaksit. Artinya ekstremitasnya udah lemas, nggak bisa ngangkat sama sekali. Tapi kalau neurogenic shock mungkin paralisis mungkin enggak. Onsetnya 48 sampai 72 jam ya. Kalau spinal shock itu terjadi karena saraf-saraf perifer menjadi tidak responsif terhadap brain stimuli. Kalau neurogenic shock karena disrupsi sistem simpatis tadi ya. Mungkin temporer ini, mungkin juga permanen. Nah, ini kita lihat pada neurogenic shock ya, itu umumnya terjadi traumanya itu di atas cervical sampai torakal atas gitu ya. Tapi kalau traumanya torakal ke bawah, umumnya yang terjadi adalah spinal shock. Nah, kalian tadi sudah tahu bahwa yang terjadi pada neurogenic shock itu vasodilatasi sistemik. Artinya dia sebenarnya cairan nggak kurang, cairannya cukup, ya. Tapi yang menyebabkan shock karena vasodilatasi sistemik. Kalau kalian berikan cairannya berlebihan, maka akan udem paru, sementara tensinya nggak naik-naik. Ya, jadi bagaimana caranya kalau untuk neurogenic shock, kalian harus membuat pembuluh darah itu berkontraksi lagi, memberi dengan cara apa? Pemberian inotropik atau vasopresor, sorry bukan inotropik, pemberian vasopresor. Ya. Pada neurogenic shock dan spinal shock, kedua-duanya kalian berikan resusitasi cairan itu betul kedua-duanya, tapi jangan berlebihan karena penyebab utamanya bukan kekurangan cairan atau kehilangan darah ya. Pada neurogenic shock itu berikan vasopresor. Ya, contohnya adrenalin, epinefrin ya. Sedangkan pada spinal shock itu kalau dia murni spinal shock, dia tidak perlu vasopresor ya. Berikan aja kortikosteroid ini untuk mencegah kerusakan saraf lebih lanjut. Caranya dengan pemberian metilprednisolon, dosisnya seperti ini bisa dibaca ya. Kalau traumanya sudah lebih dari 8 jam, maka efektivitas kortikosteroid semakin menurun. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya defisit neurologis yang terjadi tidak semakin parah dan bisa mempercepat penyembuhan defisit neurologis. Jadi prinsip definitifnya adalah preservasi fungsi neurologik ya. Dengan cara apa? Dengan cara imobilisasi, kemudian berikan kortikosteroid ya. Meminimalisir kompresi neurologik akibat cedera vertebra, stabilisasi, dan rehabilitasi. Oke, kita break dulu 3 menit ya.
Oke, kita mulai lagi ya. Sebentar lagi selesai ini. Tata laksana pada spine injury tanpa neurological deficit, yaitu kalau dia stabil, pilihannya adalah konservatif. Kalau unstabil, pilihannya operatif. Itu aja, gampangnya seperti itu ya. Kalau dia stabil, ada juga yang berpendapat dengan pembedahan, tapi ini kontroversi. Pada umumnya, para ahli lebih banyak yang memilih konservatif selama dia stabil. Kemudian kalau dia dengan defisit neurologis bagaimana? Pada umumnya kalau cedera dengan defisit neurologis pada umumnya dia cederanya unstabil, ya, jarang yang stabil. Nah, kalau dengan eh, cedera dengan defisit neurologis itu juga ada dua pendapat, ya. Ada yang memilih konservatif karena risiko operasinya yang sangat besar. Ada yang ada yang berpendapat juga operatif. Tapi ada kesamaan pendapat kalau dia penurunan fungsi neurologiknya terjadi progresif, makin lama makin menurun, maka dengan operatif, walaupun risikonya sangat besar ya. Kalau kalian ketemu kasus ini, siapa saja yang bisa dikonsultasikan? Tentunya pertama adalah ahli bedah, pilihannya ya sebenarnya ortopedi atau bedah saraf pilihannya ya. Kemudian mungkin saja juga kalian bisa konsulkan ke spesialis saraf, kalau dia di sana tidak ada dokter bedah. Kemudian konsultasi ke spesialis fisik rehabilitasi, fisioterapis. Ini untuk rehabilitasi pemulihan. Lalu bagaimana peran kalian kalau ketemu pasien ini? Kalian nanti kerja di klinik, puskesmas, atau IGD. Pastinya pertama kalian mampu menegakkan diagnosis, walaupun diagnosisnya tidak mesti harus lengkap. Paling tidak kalian tahu pasien ini mengalami trauma spinal yang mayor atau minor, stabil atau tidak, dengan defisit neurologis atau tidak, ya. Kalian juga tentunya harus tahu mengenali emergensinya, dia dengan spinal shock atau neurogenic shock atau hypovolemic shock gitu ya. Dan kalian harus bisa menentukan dermatomnya setinggi apa kalau dia mengalami defisit neurologis. Tata laksananya, kalian harus mampu melakukan tata laksana awal sebelum ke rumah sakit atau sebelum konsultasi ke dokter spesialis. Dengan cara apa ya? Prinsipnya sama, primary survey, secondary survey, melindungi preservasi neurologis dengan cara apa? Imobilisasi leher, imobilisasi tulang punggung dengan long spine board ya, kemudian berikan kortikosteroid dosis tinggi tadi sudah dijelaskan apabila dia terjadi tanda-tanda spinal shock, yaitu kelemahan ekstremitas mendadak ya dan kehilangan sensorik mendadak. Oke, selesai pembahasan materi hari ini tentang spinal trauma. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana nih, udah ngerti semua? Ngerti apa bingung ini? Surya, gimana Surya, ngerti nggak? Mana Surya, kok nggak ada suaranya? Ya dok. Hadir. Surya, ada pertanyaan nggak? Belum dok. Udah mengerti? Mungkin belum terlalu. Belum ngerti, kenapa nggak nanya? Wah, ini juga nggak bisa dikirim nih. Oh, ini belum dikirim. Nah, ada.
Jadi gimana Surya? Saya yang nanya nih, Surya, kesimpulannya pada trauma spinal ini apa aja sih ancaman yang bisa terjadi? Apa aja Surya ancaman yang bisa terjadi? Pakai bahasa kamu aja. Halo? Oh diem? Mungkin ancamannya bisa jadi susah digerakin tuh dok karena nyeri, sakit, Karena terus nyeri. Susah digerakkan itu karena apa? neuronya Apanya yang susah digerakkan? kayak lehernya gitu dok. Karena apa nggak bisa digerakin? Karena nyeri ya, semua trauma nyeri nggak bisa digerakin. Tapi kekhususan dari trauma spinal ini apa? Dia mungkin tidak bisa menggerakkan ekstremitas. Apa yang terjadi itu? Kerusakan apa yang terjadi? Ancamannya apa? Hmm? Ah gimana nih Surya nih? Gitu aja nggak ngerti. Gimana Anggi? Mungkin bisa bantu jawab Anggi. Apa ancaman trauma spinalis dibanding trauma yang lain? Mana Anggi? Nggak ada suaranya, itu belum di unmute. Halo? Hadir dokter. Ih lama banget. Hai bantu jawab. Apa ancaman trauma spinalis yang belum tentu ditemukan pada trauma yang lain? Apa? Suara kamu itu loh di mute. Kematian dokter. Ya kematian bisa lah, trauma lain juga bisa mati. Apa dong yang lain? Kematian dan defisit neurologis dok. Nah betul, defisit neurologis. Defisit neurologisnya bisa berupa apa aja? Bisa berupa kehilangan fungsi motorik, fungsi sensorik, dan fungsi vegetatif, ya. Itu loh. Kalau dia kalau dia fracture, kita juga kemarin udah bahas, misalkan fracture di radio ulna, bisa aja dia defisit neurologis, tapi defisit neurologisnya mungkin paling sering sensorik, dan itu pun satu ekstremitas yang terkena aja, dan dia tidak mengalami gangguan fungsi vegetatif. Tapi kalau trauma spinal, umumnya kalau dia mengalami kelemahan motorik atau sensorik itu bilateral, ya. Jadi kalau dua kaki aja paraplegi bilateral. Kalau bahkan bisa empat ekstremitas tergantung letak tingginya di mana. Kalau tingginya di torakal 2 pasti dia empat ekstremitas lumpuh. Itu bedanya dari trauma yang lain. Yang kedua, selain motorik sensorik yang bilateral itu adalah fungsi vegetatif. Dia nggak bisa BAB, nggak bisa kencing. Itulah kekhasan dari trauma spinalis. Kenapa perlu dibahas? Oke, saya rasa itu aja. Nanti ini udah saya share.